Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awal Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj, besok paginya kan datang lagi itu Jibril ngajari Nabi Muhammad teknis pelaksanaan sholat. Bapak Ibu boleh buka kitab hadis apapun, diceritakan awal waktu ngerjain sholat itu cuma 3 waktu Pak. Sholatnya 5 kali tapi waktunya 3 cuma. Berdasarkan ini juga diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. 2 sisi waktu siang dan 1 waktu malam. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Jadi waktu sholat itu cuma 3 Pak. Jadi Nabi Muhammad mengerjakan sholat duhur dan asar dalam 1 waktu. Kemudian maghrib dan isya sekali kerjakan dalam 1 waktu. Kemudian 1 lagi subuh. Jadi 3 kali cuma Nabi Muhammad ngerjain. Jadi setelah sholat duhur langsung bangun 4 rakaat lagi asar. Kemudian gitu juga waktu maghrib. Maghribnya bukan di awal maghrib tenggelam matahari, enggak. Itu di awal-awal ya. Tapi waktu sudah tenggelam matahari, waktu isya sudah gelap malam, Nabi Muhammad SAW sholat maghrib 3 rakaat. Setelah itu beliau bangun lagi mengerjakan sholat isya 4 rakaat. Itu di awal-awal syariat sholat seperti itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad memecah waktunya, duhur sampai asar. Kemudian setelah sholat duhur istirahat, kailulah ya. Kailulah itu napping, tidur sejenak. Nabi Muhammad salah satu kebiasaan beliau itu tidur sejenak, tidur siang sejenak, kailulah dalam bahasa Arab. Kemudian nanti asarnya di waktu sekarang. Itu kemudian Pak, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi satu-satunya dari rukun Islam yang 5 itu, selain syahadat ya, tentu syahadat itu Islam yang paling awal. Dulu sahabat kalau masuk Islam itu cuma diminta syahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian nggak diminta apa-apa, sholat nggak ada wajib, puasa nggak wajib, zakat nggak wajib. Bahkan sahabat tuh masih senang mabuk-mabuk Pak, minum tua. Karena ayat yang mengharamkan tua itu turunnya di Madinah. Nah 16 bulan menjelang Rasulullah hijrah ke kota Madinah turun Isra dan Mi'raj atau perintah sholat. Maka 16 bulan sholatnya Nabi di kota Mekah itu 3 waktu cuma. Kemudian Rasulullah SAW pindah ke Madinah, dipecah 3 waktu itu menjadi 5 waktu oleh Rasulullah SAW. Itu ada di dalam kitab hadis apapun. Nah itulah nanti menyebabkan orang Syiah Pak, sholat wajib itu 3 waktu cuma. Nah di sini orang Syiah menganggap enggak ada, itu yang betul itu 3 waktu. 2 waktu lagi sunnah. Duhur wajib, asar itu sunnah bagi orang Syiah ya. Maghrib wajib, isya itu yang sunnah. 1 lagi subuh wajibnya. Aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami seperti itu. Rasulullah SAW memecah waktunya dan boleh digabung lagi. Fil hadar dipecah waktunya, wa fis safar boleh menggabungkan. Nah, jadi di safar itu kenapa yang boleh gabung itu cuman asar dengan duhur dengan asar, nggak boleh masuk maghrib di situ. Ya, dan maghrib pasangannya dengan isya. Kenapa nggak boleh kita bawa asar waktu pelaksanaan maghrib? Nggak boleh. Ya, itu dijelaskan juga oleh Syekh Wabazweli dalam kitab Al-Fiqhu Islami wa Adilatuhu. Jadi seperti itu. Ya maka kemudian kalau ada orang yang nunda azan itu ya tidak apa-apa Pak, masih dalam waktunya. Iya kan? Masih dalam waktunya. Salat misalnya bukan hanya di Magelang Ustadz Wardian. Di Jemalah Amal di Ruhul Islam Anak Bangsa waktu saya di pesantren dulu itu azan maghribnya telat jam 9, kadang-kadang jam setengah 10. Isyanya jam 9, kadang-kadang jam setengah 10. Kenapa? Karena kita ada pengajian di situ. Tidak masalah. Di zaman Nabi Muhammad seperti saya bilang awal-awal waktu sholat isyanya tengah malam itu. Bapak Ibu boleh buka nanti Fathul Bari di dalam di dalam babul Qiyamul Lail fi Ramadan. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada 5 bid'ah Qiyamul Lail yang dibuat oleh oleh Umar bin Khattab yang enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah ya.
Salah satunya apa? Salah satunya beliau mengerjakan sholat taraweh di awal waktu malam. Dulu Rasulullah ngerjain taraweh itu Pak, setelah taraweh langsung sahur. Dulu Nabi gitu. Jadi tarawehnya Rasulullah kalau kita pakai sunnahnya Nabi Muhammad itu sekitar jam 2-an itu, atau jam 3-an. Karena dalam cerita-cerita Qiyamul Lail yang dikerjakan oleh Rasulullah beberapa malam di tahun 2 Syawal itu, di tahun 2 Hijriah itu, beliau mengerjakannya itu sekitar jam 2-an malam. Karena dalam cerita setelah beliau sholat taraweh witir dengan para sahabat, langsung kemudian masuk waktu sahur, sholat subuh. Tapi dimajukan oleh Umar. Maka orang yang pertama sekali mengerjakan sholat taraweh di awal waktu itu adalah Umar bin Khattab. Jadi yang kita tiru sekarang itu sunnahnya Umar sebenarnya Mbak, bukan sunnahnya Rasulullah. Maka nggak salah juga kalau ada orang sholat taraweh jam 1, nggak salah juga. Ada orang sholat isyanya jam 9, nggak salah juga. Ada orang azan sholat duhurnya misalnya di masjid dia jam 2, nggak salah juga. Mungkin di situ ada hajatan, ada apa, nggak menjadi masalah. Dan bahkan kadang-kadang penting Mbak, ya, misalnya gini ya, sholat subuh kadang-kadang kita nggak ada jamaah kan. Azan sholat subuh sekarang berapa? Jam 5.20, jam 5.30, nggak ada jamaah. Bapak Ibu sekali azan sholat subuh jam 7. Nah itu ramai yang datang, bawa parang, bawa golok. Nah, terus waktu ditanya, kenapa azan sekarang? Kurang ajar kamu. Lah tadi saya azan jam 5 nggak ada yang datang, maka saya azan sekarang. Banyak ada yang datang. Udahlah, ayo sholat duha sekarang. Ya kan penting-penting juga kan gitu kan. Kita ngakalin. Orang kita kan banyak ininya. Kenapa muncul penolakan? Ya jamaah kita kan atau masyarakat kita banyak yang nggak ngaji Pak. Ya kan banyak yang nggak ngaji masyarakat kita. Tapi orang yang ngaji mana ada protes dia? Alah zaman Nabi aja jam 12. Ya kan nggak protes. Ya, kayak cerita saya itu di Masjid Prada itu ada pernah sekali setelah Al-Fatihah baca Al-Fatihah lagi. Banyak yang protes. Secara ilmu benar ini Pak. Ya di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab boleh itu. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Malik yaumiddin. Ya kan Abu Mas. Waladdallin amin baru rukuk kemudian. Tidak menjadi masalah itu. 2 kali baca Al-Fatihah dalam sholat. Al-Fatihah pertama statusnya rukun, Al-Fatihah kedua statusnya sunnah. Tapi kenapa ada yang protes? Wah ini macam-macam. Ya karena nggak ngaji. Maka saya bilang bagi jamaah yang ikut pengajian boleh. Misalnya orang cot masjid nih, Masjid Al-A'la cot masjid, boleh imamnya setelah Al-Fatihah baca Al-Fatihah, tapi syaratnya seluruh orang kampung cot masjid sudah ngaji dulu. Nah, ya kan? Kalau udah ngaji dulu insya Allah nggak ada yang protes. Tapi kalau belum ngaji sudah hanya sebatas pengetahuan teori tanpa harus dipraktekkan. Gitu. Jadi seperti itu Ustaz Mardian, tidak masalah ya kalau kita azan duhur jam 2. Bahkan ini betul Pak, sholat subuh kita terlalu cepat. Ya betul itu Muhammadiyah, hisab orang Muhammadiyah itu. Orang Muhammadiyah kan tunda 8 menit dari waktu normal. Tadi subuh jam berapa? 5 berapa? 5.32. Itu orang Muhammadiyah tunda 8 menit, termasuk Masjid Muhammadiyah kita di apa namanya di dekat Belang Padang itu, nah, Masjid Taqwa itu mereka tunda. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, kebetulan ketua Majelis Tarjih Pusat itu pembimbing disertasi saya, Profesor Dr. Samsul Anwar. Ya saya diskusi sama beliau, ternyata betul dalam hitungan sholat subuh kita terlalu cepat kalau dibandingkan sholat subuh yang pernah dilaksanakan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul, kalau kita ya tidak apa-apa lah pakai standar. Kalau kita kan masjid raya nih Pak Ustaz, ya? Masjid raya ya tidak apa-apa karena kita kan nunda waktunya 10 menit waktu antara azan dan iqamah. Kalau di Masjidil Haram bahkan sampai 30 menit. Ya itu siasat kita ya, siasat kita untuk apa namanya menyesuaikan yang waktu ideal itu udah betul kita itu 10 menit. Karena memang secara 15 menit. Udah bagus. Ya, itu disiasatinya seperti itu karena kan waktu pelaksanaannya itu baru pas. Jadi orang Muhammadiyah itu saya ada beberapa kenalan termasuk dulu mantan bos saya di kampus itu orang Muhammadiyah itu beliau protesnya gimana? Beliau kalau sudah azan di masjid-masjid yang lain waktu Ramadan beliau masih makan itu. Karena 8 menit lagi baru kemudian
azan sholat subuh. Jadi kalau di masjid-masjid kita itu sudah azan, ya banyak itu kader-kader Muhammadiyah masih makan aja. Karena keputusannya ini terlalu cepat sholat subuh kita 8 menit. Nah, maka kita butuh ilmu Pak untuk ini semua, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda praktiknya dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat umum pada masyarakat banyak pada umumnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.